Yang bikin Dan asik karena ketemu turis-turis bule kan? Itu salah duanya. Salah duanya, okay. Salah satunya ketemu istri dan rezeki. Oh. Seneng sih ketika orang pulang dari ibadah bisa menikmati Dapat kopi ya? Kopi gratis. Kita ini bisnis bisa jalan karena pelayanan. Kalau kita melayani dengan baik, rezeki kalian insya Allah baik juga. Tapi kalau kalian tidak melayani dengan baik, tidak ikhlas, rezeki kalian nanti juga akan berpengaruh juga. Saya bilang kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angkelan, apa kabar? Wih. Waduh, keren banget ini. Keren, alhamdulillah. Aduh, dari mana ini? Kok bisa sampai jalan-jalan sampai ke Kali Talang kayak gini? Ya, kita kan pecinta alam. Kita harus bersahabat dengan alam. Ngeri banget ini. Udah lama kita nggak ketemu nih. Alhamdulillah. Ngeri lagi Om Burhan. Angkelan, sorry. Bisa siap-siapin ngopi ini di alam. Oh iya. Ya ginilah hobinya kita mencari inspirasi ide-ide bisnis itu sambil luar biasa. Ngopi. Mas Wiwit Bejo kan suka ngopi kan? Ya wajib dong, biar menginspirasi dan juga kita bisa merelaksasi. Ini gasnya keluar tapi gak nyala. Nah, Mas Bejo siap. Kayaknya hidupnya selalu bejo ya. Wah, gitu ya. Ikhtiar kita dalam hidup harus beruntung. Bejo itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu selalu beruntung ya. Harapannya. Seperti tokohnya di komik itu namanya apa? Paman Gober. Oh, Paman Gober. Selalu beruntung. Selalu beruntung ya. Dari pelarian. Nah, siap. Ini kita pengen tahu nih, udah lama pengen Mas Bejo ini udah terkenal lah. Waduh, di seantero Jogja ini kalau mau kemana-mana bisnis transportasi, nah nanyanya Mas Bejo. Kita sambil ngopi ya Mas ya? Ya siap. Nah, ngopi suka kopi hitam kan? Suka dong. Nah, ini ada kopi istimewa ini. Kemarin mampir di tempatnya Mas Pepeng, klinik kopi. Kita cobain varian Yellow Caturra. Wih, mantap. Dari Nusa Tenggara. Dari Nusa Tenggara. Wih. Nah, ini salah satu misi kita ini, kita itu harus kalau beli kopi itu ya kopi Indonesia aja, nggak usah Ethiopia, Kolombia. Nah, cukup dari Nusa Tenggara aja. Atau dari mana? Mau dari Papua boleh, dari Malabar boleh. Biasanya suka kopi yang dari daerah mana, Mas? Saya tetap pencinta Jawa. Ya. Berarti Temanggung. Temanggung lah. Temanggung Robusta. Ya, sama. Tapi daerah sini katanya ada Arabikanya, Mas ya? Ada, ini di kawasan Merapi ada kopi Merapi juga. Saya suka juga kopi Merapi yang Robustanya. Terus juga Arabikanya Merapi juga ada. Oke.
Ini di Kali Talang juga ada perkebunan kopi juga. Oh ada ya? Ini Ya. ketinggian berapa ya kalau ada ini kopi? Ya kalau Robusta kan di bawah 1000 mdpl, kalau Arabica pasti di atas 1000 mdpl. Kalau cenderung kalau penyuka pahit berarti Robusta yang tipe kalanya. Kalau yang suka asam berarti yang Arabica. Dan di sini ada kopi lokalnya katanya Mas ya? Iya, di kawasan Kali Talang ini kan ada Robusta dan Arabica. Tadi saya tanya penduduk sekitar sini, kalau Robusta itu kan tumbuh di bawah 1000 mdpl, sedangkan yang Arabica itu di atas 1000 mdpl. Cenderungnya Robusta itu pahit, kalau Arabica itu asam. Nah ini tergantung selera orang senang mengopi mana. Uncle Han ini kan jagonya ngopi. Kopi seluruh dunia sudah dicoba. Waduh. Suka yang paling mana ini kopinya nih? Kalau saya tetap pokoknya kopi Indonesia saya suka. Mau Robusta suka, Arabica juga suka. Dan saya tuh exciting dulu kan Merapi dan sekitarnya tuh nggak terkenal dengan itu ya. Kopinya ya. Sekarang itu ternyata banyak ya petani pintar ya. Sekarang sudah menjadi tren anak-anak muda, kalangan suka ngopi gitu. Jadi kopi Merapi tetap dibawa ke budaya ngopi di Jogja ini, juga di sekitaran gunung-gunung Merapi atau Merbabu itu juga banyak kopi-kopi lokal yang disukai oleh anak atau diseduh di anak-anak muda ini. Ini udah mendidih nih kayaknya nih. Agak mantap sekali ini, udah cepat sekali. Nah, di Merapi udah ada kopi Arabica. Di sekitar sini kopi Robusta yang terkenal dari daerah mana ya Mas ya? Ya tetap Kali Talang ini, dan juga Merapi juga di lereng bukitnya juga ada. Oh gitu. Ya. Mantap banget ini. Begitulah, grinder manualnya. Aduh. Saking banyak. Saya punya grinder listrik, saya punya grinder manual, tapi setiap pagi saya lebih suka pakai grinder manual. Nah, kira-kira kenapa nih Mas? Lebih terasa dan berasa. Waduh. Jadi dan bangun tidur beda. langsung Krek. Berarti di rumah sama ya? Sama saja. Iya. Nah, ini kita pagi ini di Kali Talang. Kali Talang ini satu bukit pos pertama kali ya untuk pendakian di Merapi ya? Betul. Gitu ya Pak? Jadi udah pernah naik ke sana Mas? Belum, saya Merbabu yang sudah tetangga. Nah, itu sebenarnya nanti kalau ada waktu kita harus naik ke atas lagi biar suasananya lebih syahdu lagi. Kita ngopi sambil ngobrol dan belajar bisnis dari Mas Wiwit Bejo ini, luar biasa ini. Nah, Mas, saya dengar kan ini Mas Wiwit ini kan ini sekarang kalau orang bilang bahwa ini kan sekarang ekonomi lagi mau kacau gitu ya. Ada mau perang itu Palestina, Ukraina, terus kemudian juga ada Pakistan, India, Ukraina, Rusia, Palestina dan segala macam gitu. Kan ekonomi turun. Kerasa nggak di sebagai pengusaha transportasi Jogja ini turun ekonominya gimana nih? Ya jelas kerasa ekonomi lagi kurang baik-baik saja. Tapi kan kita bisnis yang memang alhamdulillahnya saat ini orang masih membutuhkan jasa transportasi. Nah memang awalnya itu kan kita di transport ini sebagai penunjang ataupun hobi saya juga, senang jalan-jalan. Nah awalnya saya sebagai tour leader di tahun 2000, lulus SMA itu saya sudah jadi bekerja, cari uang rezeki sendiri. Ini menarik nih teman-teman ya, ini menarik ya. Nggak nyangka ini ya, pengusaha bis ini salah satu pengusaha bis papan atas lah ya. Nggak ada papannya. Papan atas sekali ya, papan atas di Jogja ini ya. Ternyata mulainya dari bawah sekali ya, tour leader ya. Iya. Tour leader itu kerjanya ngapain sih Mas? Tour leader adalah pendamping perjalanan pariwisata yang mendampingi para wisatawan khususnya domestik saya dulu. Oh berarti hafal ya kalau suruh jelasin. Iya, Kali Talang ini kayak apa ini? Iya. Dulu juga Merapi jeepnya dulu belum saya bawa, ini dulu yang terkenal Kaliurang. Oh Kaliurang. Ya waktu zaman saya. Dan orang destinasi pariwisata Jogja kan dulu baru sedikit, belum ada destinasi alam yang diekspos dan juga belum ada destinasi yang instagramable itu, jadi masih yang alam-alam dan benar-benar yang budaya dulu Jogja. Yang terkenal hanya Borobudur, Malioboro, Prambanan, dan juga Kaliurang alamnya, lautnya Parangtritis. Tapi kan sekarang dengan berkembangnya zaman banyak sekali destinasi-destinasi yang di Jogja ini yang ragam budaya dan juga pesona alamnya nggak kalah bagus juga. Nah, biar orang nggak jenuh. Kalau
kita refresh lagi ya. Dulu gaji pertama menjadi tour leader itu berapa? Saya 25.000 anggaran. 25.000 itu per tahun hari. berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Ya 1 hari itu. Itu kalau makan di warteg itu harganya berapa itu waktu itu? Zaman 2000. Aduh, saya kalau ingat 2000 ya? masa lalu sih agak ya? sering lupa. Saya soalnya sering berpikir masa depan anggaran. Kalau masa lalu terlalu itu memori. menyedihkan. Terlalu menyedihkan. Bukan menyedihkan. Itu proses perjalanan yang penuh cerita dan Enggak, dulu sekolahnya di mana kok bisa jadi tour leader? Itu Enggak. ada jurusan khusus apa gimana? power of kepepet. Oh, Jadi the power of kepepet. Ya. saya dari Bandung datang ke Jogja, terus akhirnya gimana tidak merepotkan orang tua. Ayah saya seorang tentara, terus saya ingin mandiri lah. Oke. Akhirnya ada tawaran dari Om untuk mau nggak kamu kerja nyambi tour leader? Apa tour leader itu? Yang mandu pariwisata, dampingi pariwisata. Oke lah. Dari dulu nggak ada kata apa-apa karena seneng jalan-jalan ya saya coba aja. Asiknya akhirnya ya? Asik dan enjoy dan jadi seneng jalan-jalan. Yang bikin asik karena ketemu turis-turis bule kan? Itu salah duanya. Okay. Salah satunya ketemu istri dan rezeki. Oh, rezeki istri datang dari tour leader. Iya, buah itu tidak akan jatuh jauh. Datang dari mana? Dari kota mana? Istri saya orang Pontianak, dulu di Fakultas Farmasi UGM. Nyewa bis kami waktu saya kerja di Maju Lancar untuk studi ke KKL ke Surabaya, Bali. Nah dari situ saya bertemunya dan sampai saat ini alhamdulillah bisnis saya masih eksis dan masih sustain di bis rental bis pariwisata di Jogja. Jadi rezeki itu nggak datang 2 kali, terutama istri. Kalau istri datang 2 kali namanya nambah itu. Saya kan tetap 1 nggak nambah. Jumlah transportasinya, angkutannya sekarang ada berapa? Kalau secara data kementerian kita ada 15. Cuma kan karena ada pandemi kemarin, kita kena dampaknya. Bis-bis besar kita jualkan, kita berubah ke HiS. Yang medium berarti ya? Bis medium, ada juga angkutan minibus HiS. Sekarang jadi konsennya di situ. Yang itu sekarang pasarnya masih tumbuh? Alhamdulillah masih bertahan, tapi sekarang kata anak muda algoritmanya berubah. Algoritmanya berubah. Iya, karena sekarang orang ini tidak pingin orang itu diatur oleh wisata itu diatur oleh terlalu ketat gitu ya. Bukan, waktunya kita kalau dulu itu Bapak Ibu datang ke Jogja hari ini ke Kaliurang, Borobudur, Malioboro. Sekarang nggak bisa. Jadi anak-anak muda ini atau orang-orang ke Jogja sekarang hari ini aku ingin santai-santai aja di Merapi, naik jeep seharian di sana. Sudah, habis itu balik ke hotel. Atau malamnya ingin full di Malioboro. Atau malamnya ingin ke Obelik, ingin ke Heha. Ataupun malamnya ingin kulineri Jogja, nyate, bakmi Jawa, apa gudeg. Itu sekarang berubah semua. Berubah. Kalau dulu pokoknya kita paketin ngikut semua betul. Ya. Lo naik semua bis, satu paket, KT Klata, ke sono. Betul. Kalau sekarang tidak. Mereka atur jadwal sendiri, segala macam. Lebih fleksibel ya. Nah itu, dan juga sekarang berubah tamu-tamu dengan adanya tol ke Jogja ini merubah semua. Orang kapanpun berdatangan ke Jogja, kereta pun makin banyak dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Malang, Banyuwangi. Udah terkoneksi ke Jogja dan Jogja ini sentralnya Java menjadi favorit destinasi. Waduh. Nah di transportasi sebenarnya kita kena efeknya juga anggalan. Yang terutama yang bis besar ya, karena orang yang datang sana sekarang jumlahnya nggak banyak. Jadi mereka udah pakai bis mobil kereta, pesawat, mobil kecil. Iya gitu betul. Ya. Atau sekarang ngetrennya motor, rental motor. Karena berdua. Mungkin Angkelhan sama istri ingin memori jalan-jalan Jogja. Sekarang di stasiun udah dijemput dengan kendaraan roda 2. Mereka bebas kemanapun seharian keliling-keliling. Mau ke pantai, ke Borobudur, mau ke Prambanan atau Kaliurang. Nah ini jadi tren pasar berubah. Jadi pengusaha atau bisnismen kayak Mas Bejo ini harus berubah untuk supaya tetap eksis ya Mas ya. Ya, kalau kita itu dituntut 2 hal. Kreatif atau inovatif. Oke. Kalau 2 tidak ini kita ngikuti, kita akan tertinggal lambat laun, kita akan mati. Makanya gitu kita terus
kita harus kreatif bagaimana tamu-tamu ini datang dan ingin menggunakan jasa transportasi kita, dan yang utama lagi inovatif itu kita harus terus update unit-unit baru. Oke. Kalau enggak orang nggak mau pakai unitnya lama. Kadang-kadang sekarang bertanya juga, orang itu pintar. Tanya unitnya baru apa lama, tahun berapa, itu sekarang detailnya itu. Gitu. Okay. Ya karena mereka butuh kenyamanan juga, nggak mau ribet, pingin benar-benar yang servis terbaik lah. Oke. Sambil ngopi Mas. Oke. Siap, Anggelhan. Ini baunya luar biasa Mas. Coba. Ini aja, panas ini aja. Siap. Oke ya. Ini kopi Yellow Cultura dari Nusa Tenggara Timur. Wah, mantap. Nah, kalau kita lihat ini aromanya aja udah nikmat sekali, apalagi dulu Mas ya. Kita itu agak sulit menemukan kopi enak di luar Pulau Jawa dan Sumatera, itu ya. Tapi sekarang di luar itu kayak Nusa Tenggara itu dulu, wah banyak kacaunya. Nah sekarang coba dicicipin Mas. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dahsyat ini. Nggak pakai Waduh, nikmat sekali. Itu. Enak, ini kerasa Nah, aslinya. dan ini Mas ya. Kan saya sering ditanya, Anggelhan kalau minum kopi kenapa? Mesti bunyi. Oh bunyi. Iya. Ahnya nggak ada. Kalau itu buat ini kopi yang biasa. Kenapa mesti dibunyiin? Supaya nih kopinya ini masuk ke dalam rongga mulut dan dia masuk ke dekat antara mulut dan hidung. Nah di situ ada banyak sensor saraf. Jadi sensor sarafnya itu teraktifkan semua dan semua rasa itu akan kafeinnya mantap gitu Pak. Alhamdulillah luar biasa dapat ilmu ini loh. Ini luar biasa Anggelhan. Luar biasa nih kopi dari Mas Pepeng ini Yellow Cultura dan layak dicoba. Saya rasa salah satu destinasi kopi di Jogja kalau mau beli bin, beli Yellow Cultura dari Mas Pepeng. Nah, kita lanjutkan obrolan tadi ya. Mantap, balik lagi soal bisnis tadi. Gimana ceritanya dari tour leader tiba-tiba punya angkutan sampai 15 kan gitu kan? Apa ini menjawab pertanyaan banyak orang gitu ya, banyak Gen Z kalau gitu kan, bisnis tanpa modal itu bisa Mas kan gitu kan? Ya insya Allah ada bisa. Di mana ada tekad, ada kemauan, kita pasti ada yakin itu akan bisa. Karena keyakinan kita itu sebagian udah modal dulu. Oh itu modal pertama ya? Iya modal pertama keyakinan juga. Orang yakin optimis. Berapa persen ini? 100% dong. 100%. Harus yakin. Kalau yakin 100%. Nah itu. Terus yang kedua lagi itu kepercayaan. Kita dari pembiayaan atau dari dulu saya beli bis second dari Magelang. Nah di situ kita kasih kepercayaan untuk membeli unitnya. Tapi kan sebelum sampai teras setelahnya kita beli dan segala macam itu kan biasanya orang ngomong kan gitu, kita harus fit to market dulu. Nah gimana ceritanya kalau kita tanpa modal gitu ya, terus kita tahu bahwa ini pasarnya ini memang pasar yang cocok ini kan. Tadi misalnya kalau kita beli bis panjang nih, bis gede nih, bisa jadi mungkin boncos kan gitu. Nah ya kita karena optimis dan yakin dan ini adalah suatu peluang, ya kita coba, kenapa enggak. Nah sambil jalan disitulah proses kita bagaimana berjuang untuk bis itu bisa jalan, kita dapat hasil, dan itu terus kita untuk ke pembiayaan, terus dipercaya lagi, berjalan 1 tahun kita baik, terus ditambah lagi, akhirnya kita makin bisa lama makin besar ya. Ya lama-lama makin itu. Jadi kalau ketika pertama kali Mas Bejo tadi jadi tour leader kan gitu kan. Nah karena mungkin kerjanya bener gitu ya. Kata bener apa enggak dulu? Ya kayaknya bener. Ya pasti kalau bener nggak bener nggak ada hasilnya ya. Kemudian kan ada trust kan, yeah. Kan orang lain percaya. Yeah. Terus kemudian Mas Bejo waktu itu naik ya jabatannya atau apa posisinya jadi operator bis ya? Yeah. Nah jadi dari tour leader berapa lama sehingga dipercaya menjadi operator bis? Ya tahun 2000 saya sebagai tour leader domestik, jadi saya kenal
dulu Bali, Bandung, Jakarta, Banyuwangi, Surabaya, Malang, itu saya berproses. Dulu juga belum ada handphone, kita masih telepon, kita juga belum ada Google, belum apa. Di situ kita dituntut. Akhirnya kita survei dulu pencarian, kita dulu naik bis. Saya ingat dulu waktu pertama kali ada job ke Bali, pingin tahu dulu Bali, saya jalur darat dulu Angkalahan. Sendirian. Oh. Dari Jogja saya dulu ada bis Akas. Oke. Itu 36.000 saya ingat. Dari Jogja ke Bali 36.000. Survei ya. 36.000, habis Isa saya berangkat. Jam 3 itu udah nyampe Jember dulu. Oke. Jember habis subuh itu Langsung. jam pertama naik Damri 18.000 Jember Denpasar, angkatan pertama itu saya. Dulu hanya 36.000 plus 18.000 udah nyampe Bali dulu. Akhirnya itu jalan-jalan survei ingin tahu Bali, akhirnya pulang lagi dari situ saya bisa susun paket destinasi itu dan bisa bercerita. Waduh. Karena padahal baru pertama kali. Kan yang penting kita nggak bohong. Berarti kan tadi ya bukan tanpa modal kan gitu kan. Ini ada tambahan modal nekat. Modal itu tuh. Maksudnya nekat sungguh-sungguh untuk berikhtiar supaya ini mempelajari produknya, terus kemudian produknya dirancang supaya customer itu suka, kan gitu ya. Customer itu suka dan akhirnya fit to market kan gitu kan. Jadi kalau orang ngomong bisnis tanpa modal, ya sebenarnya nggak ada ya. Cuman modalnya itu selalu ada tadi, modal kepercayaan, modal nekat. Nah, terus kemudian juga dari tour leader menjadi operator tadi sekitar berapa 3-4 tahun ya? Ya, saya dari itu tahun 2000 2002 saya dipercaya untuk megang Maju Lancar yang bentuk pariwisata. Nah, dari situlah kita banyak belajar tentang bis. Nah, dari situ kita langsung ke Rezeki Baru di Pak Bowo, terus habis itu kita ke Pak Eri di Efisiensi. Nah, akhirnya kita punya PT sendiri itu di 2015. Berarti dari setelah kemudian punya banyak ilmu ya, baru berani terjun dengan bisnis sendiri dan akhirnya mulai dengan berapa bis? 1 bis dulu. 1 bis. Ya, dari Bekasi. Modalnya dari mana? Tour leader beli bis kan gitu. Bukan burung ya ini ya, beli bus. Dulu kan bis bekas, saya ingat dulu harganya 250 juta. Terus. Dari Rezeki Baru itu Pak Bowo dikasih kepercayaan lah. Saya sebagian DP-nya diangsur, sebagian lagi lewat pembiayaan. Nah, itulah dari situ. Berjalannya waktu alhamdulillah menghasilkan bisa bayar dan lolos alhamdulillah. Percobaan pertama lolos, dan terus kedua lagi pembiayaannya digerojok lagi. Dari situlah karena saya bisa waktu itu akhirnya ya alhamdulillah nambah lagi dan akhirnya saya beli bis baru juga akhirnya bisa alhamdulillah. Sampai sekarang permajaan ya. Dulu bis lama-lama second kita beli, akhirnya kita jual. Kalau bis baru itu kan minimal kita 5 tahun ke depan nggak mikir lah karena baru ya, kalau sudah 5 tahun kan butuh perawatan ekstra lebih dan kita juga kalah model dan juga selalu ada model-model yang menarik buat pasar ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika Mas Bejo walaupun udah punya pengalaman, ini kan banyak orang juga ya udah kerja lama dan segala macam, dia mau mulai bisnis tuh kok gak berani. Apa kuncinya Mas untuk berani mulai terjun bisnis itu walaupun udah punya pengalaman ya? Lah itu tadi kuncinya sudah jawab jenengan. Apa itu? Mereka nggak mau berani mencoba itu, dan berani memulai. Karena apa? Ketakutan, khawatir, itulah sindrom-sindrom yang membuat orang tidak mau memulai usaha. Aslinya kayak saya ini modal nekat. Dulu ketakutan terbesar waktu memulai apa? Gak ada takutnya. Gak ada takutnya. Ya karena dulu nekat aja. Ya karena nekat itulah semua ketakutan hilang. Nah, ini teman-teman, ini Mas Bejo ini salah satu peserta scale up ya dari Akademi Entrepreneur Steven Genetik nih. Luar biasa. Ini lihat dari tour leader kan gitu kan, jadi operator, jadi pemilik bis dan sekarang punya 15 armada lebih dan masih eksis dan gitu di era yang kayaknya sekarang banyak pengusaha-pengusaha yang berguguran ini. Apa rahasianya ini Mas? Yaitu saya tadi kan udah bilang, kita ini kalau nggak inovasi akan mati.
artinya kita update terus. Kita yakin ke depan ini bisnis kita masih sustain dan disitulah kita harus update unit-unit baru. Makanya kita dari 15 unit sebenarnya maaf kita jual yang lama-lama, akhirnya kita beli yang unit baru dan kita merefresh lagi sekarang menjadi unit-unit baru, tapi kita jumlahnya sedikit dan kita juga transport yang lebih sedikit juga. Yaitu seperti HiS itu kita masih ada unit yang 8 seat, 12 seat, kita ada 10 seater, tapi kita cari pasar yang luxury, yang bagus lah. Jadi yang orang langsung papan atas, yang papan atas. Jadi ketika orang, nah itu langsung ada kesan, oh beda ya unitnya dengan kami. Nah itu kan jadi ada pembeda atau yang langsung punya diferensiasi ya, orang langsung merasakan ini nggak seperti kayak HiS biasa kan gitu. Nanti kalau HiS biasa apa bedanya ini Jakarta Pasteur, Jakarta Bandung kan gitu ya. Jadinya langsung luxury dan segala macam. Nah, gimana cara melihat peluang pasar ini buat teman-teman yang lagi belajar atau pengen mengembangkan ini? Kan ini bisnis kalau kita tidak pandai-pandai melihat peluang pasar nih, pasti kita akan ketinggalan kan. Betul. Gitu. Tapi sambil ngopi lagi nih. Ya. Ini udah mau habis. Saya makanya saking nanya ini. Aduh, saking nanya Mas Pepeng terima kasih nih. Yang ini mahal ini anggalan ini. Waduh nih. Berkat kopi dari Yellow Katura Nusa Tenggara ini ya rasanya floralnya dapat, rempahnya dapat, asemnya dapat kan gitu kan. Kopi itu semakin ke timur ya. Dari barat nih ya, dari Aceh, Jawa, Timur. Nah semakin ke timur itu akan semakin asam. Betul. Nah tapi kalau semakin ke barat itu bodinya yang tebel. Jadi kayak Gayo itu bodinya tebel. Toraja lebih asam, Papua lebih asam, Nusa Tenggara lebih asam. Jawa lebih fruity. Gitu. Luar biasa pengalaman kopinya Anggalan ini. Kita penikmat kopi, pecinta kopi. Dilanjutkan tadi gimana caranya melihat ceruk pasar, segmen pasar, atau peluang-peluang pasar market yang baru itu kayak gimana supaya tetap selalu fit to market gitu. Ya, itu tadi. Jadi kita melihat pasar yang saat ini itu lihat kondisi juga dengan adanya akses tol yang sudah tembus Jogja, kereta yang sudah makin banyak setiap saat pun sampai dini hari jam 11, 12, setengah 12 itu ada dari Jogja itu. Ini berarti ada pasar, makin rame ya? Makin ramai. Berarti orang yang berdatang ke Jogja ini makin banyak. Iya. Nah, peluang apa yang itu? Di situ kita harus lihat dan jeli. Moda apa? Oh, mereka berdatangan, nggak mungkin kan orang itu semuanya datang pakai jalan tol. Aku inginnya praktis, pengen naik kereta, nanti sampai Jogja ada yang jemput. Nah itu. Saya itu kayak gitu Mas. Iya. Langganan saya itu kalau dari Jakarta kalau nggak Argo Semeru, Taksaka, iya, kereta baru. Berangkat pagi. Sore sampai Jogja itu masih siang jam 1 Argo Semeru itu, dan di tengah jalan itu nanti naik tempe menduan di stasiun Purwokerto. Wih mantap. Nah kalau Taksaka agak siang datang di Jogja jam 2 dan berarti sampai cerdas juga melihat peluang pasar. Karena siang itu ya kita pengen langsung dijemput langsung jalan-jalan dulu, baru nanti masuk hotel, sore masuk hotel gitu ya. Iya, karena Jogja ini sekarang ya tadi saya bilang sentral Java. Orang semuanya ini dari Jakarta mau ke Bali jauh. Akhirnya yang dekat mana? Jogja aja. Orang dari Banyuwangi, Surabaya, Malang mau ke Jakarta, Bandung jauh. Akhirnya mana? Tengah Jogja. Nah inilah keuntungannya Jogja ini di sentral, di tengah-tengah. Jadi apapun yang terjadi, waktunya ditempuhnya ini menengah dan lebih cepat. Dan dari sisi jarak, biaya transport itu pas ya. Dan juga destinasi ya di Jogja ini orang semua dengan kenyamanan, keramahan dan juga kulinernya yang makin banyak. Di situ orang-orang makin banyak. Wah, aku ingin Jogja. Aku kangen sama Jogja. Nah itu yang menarik nih sebagai pengusaha kan melihat ya. Jogja punya variasi destinasi ya. Ya betul. Kan gitu ya. Kalau dulu Malioboro jalan, Kraton, terus atau kalau enggak ya udah Borobudur, terus Paris, kalau enggak lagi nambah dikit Kaliurang, Merapi kan. Betul. Lah sekarang kan terus nambah ya. Ini saya lihat di sini Kalitalang ini. Wih baru. Yang trekking aja banyak itu. Gila bener udah kayak di Jakarta, Puncak dan segala macam kayak gitu. Terus belum lagi nanti ini ya, yang lagi tren pasar baru di mana? Selatan ya? Selatan. Bisa ceritakan itu Mas? Ya, jadi gini.
tren pariwisata di Jogja itu sama. Semuanya berubah. Dari alam ke destinasi ke mainan atau destinasi yang mengandung unsur ibaratnya orang senang dengan berfoto. Oke, Instagram. Instagramable. Nah, itu. Tapi yang menjadi destinasi yang seperti sekarang ini luar biasa. Orang ke depan pasti akan suka dengan alam. Pasti terus ya. Karena apa? Karena alam ini orang ingin nge-refresh diri, ingin melihat suasana yang benar-benar alami. Orang kan kalau dengan permainan, dengan warna-warni Instagramable itu kan hanya sesaat. Tuh. Ketika orang itu mudah jenuh. Kalau kita di alam, kita dari pagi, siang, sore, malam di sini camping di sini senang. Siap nih. Ini tinggal ini. Uncle Han pasti senang. Lagi saya nyalain ini nih nasi ini, masak nasi. Kita ngeliwat bareng. Iya, ngeliwat bareng. Nah, itu. Makanya bikin ingkung di sini. Ingkung sama ya. Nikmat sama ayam ini ya, sama nasi liwet itu ya, nikmat. Oke, nanti kapan-kapan kita harus bikin itu ngopi bareng, makan nasi, menikmati keindahan alam nah ini. Itu. Jadi memang ke depan Jogja ini harus punya destinasi alam yang banyak. Karena kalau kita dengan permainan itu hanya orang udah pernah ya. Dan bosen. Nah, itu yang kayak The Jungle gitu yang model permainan yang air terjun apa. Itu pasti akan ada bosannya ya. Betul. Tapi kalau kita ke alam, nah maka dari itu kita sebagai pelaku pariwisata di Jogja, ditanya orang juga mana sih destinasi yang baru. Wah, nah, ini pasti. Kan pasti orang mungkin Uncle Han dulu yang tadi disebut datang di stasiun ke Keraton, Malioboro, Borobudur, Prambanan, Parangtritis, Kaliurang sudah. Sekarang makin banyak. Dan dengan makin banyaknya ini kita di Jogja dituntut juga dengan makin banyaknya destinasi, makin variasi destinasi justru makin lebih baik. Jadi kita ketika ditanya ada objek baru apa sih ke sini, nah itu makin orang akan suka. Oke, ini yang menarik nih ya, Mas Bejo ini udah eksis survive bisnisnya food to market dari sejak tahun 2000 belajar jadi tour leader 2015 dan memulai bisnis ya. Sementara banyak orang takut memulai bisnis apalagi di saat ekonomi yang kayak gini kan gitu. Nah, rahasianya apa nih? Strategi manajemen atau apa segala macam kayak gitu. Ya, kalau di jasa kita kan semuanya servis yang utama ya, pelayanan kita bagaimana punya produk ini baik, terus kru-kru kami juga, operator kami, kru-kru yang di lapangan, juga yang melayani tamu, kita harus bisa melayani yang terbaik lah kepada pelanggan atau customer kita. Jadi orang ketika datang ke Jogja, senang dan berkesan, akhirnya kita dipercaya kembali. Oh iya, saya dengar kan Mas Bejo ini karena mungkin basisnya berangkat dari bawah gitu ya. Bahkan sering katakanlah bersih-bersih sendiri, memastikan makanan itu datang sebelum waktunya supaya on time gitu Mas ya. Ya kalau itu bagian dari pelayanan. Orang kalau unit kita datang sejam sebelumnya prepare, pelanggan itu senang, udah standby duluan daripada tamu sudah datang, unitnya belum hadir. Nah itu kita nanti nggak dipercaya. Iya, terus komunikasi. Dan itu buat buat ini jumlah karyawan ada berapa sekarang? Karyawan kita total ya sekarang sekalikan 2 ya kurang lebih sekitar 20-25an lah. Nah sekitar, jadi buat 25 karyawan ini kan Mas Bejo sebagai leader ngasih contoh dan segala macam itu tentu satu aplikasi leadership yang bagus gitu ya. Ya, sehingga mereka bisa mentaati SOP dan segala macam kayak gitu. Iya, karena kalau kitanya disiplin, on time, tamu kan senang. Dan kita pun tidak ini. Kita juga memberitahu kepada kru, kita ini bisnis bisa jalan karena pelayanan. Kalau kita melayani dengan baik, rezeki kalian insya Allah baik juga. Tapi kalau kalian tidak melayani dengan baik, tidak ikhlas, rezeki kalian nanti juga akan berpengaruh juga. Saya bilang kayak gitu. Ya kita sebagai perusahaan, ya
kita bisanya ikhtiar, jenengan yang di lapangan banyak sedikit rezeki yang Anda dapatkan, ya alhamdulillah kita ikut seneng kalau dapat banyak. Kita kalau rezekinya kita berkurang, kita jadi beban moral juga sih sebagai betul. pengusaha. Harusnya bagaimana bisa, ya kita ikhtiarnya yaitu unit kita permajaan baru-baru. Nah itu kan kalau ikhtiar jalur bumi ini. Nah, ikhtiar jalur langit atau jalur hidayahnya. Waduh, hidayah berat ini. Saya dengar ini apa Mas Bejo ini sering apa bagi-bagi kopi. Bagi-bagi ya. Iya, Mas, di masjid atau di mana, Mas? Waduh. Ya sebenarnya kita gini, Anggalan. Jadi rezeki itu bukan melulu buat kita sendiri ya. Kita juga harus berbagi. Karena kalau kita makan sendiri juga nggak akan cukup, makanya kita ibaratnya luber lah. Makanya kita bukannya kalau cuma makan, makanya kita ya harus harta yang kita dapatkan atau rezeki kita harus berbagi juga sebenarnya. Oh, jadi biasanya bagi apa? Kopi atau teh atau coklat atau apa biasanya? Nah, ya itu ikhtiar ke masjid kita untuk ya berbagi. Seneng sih ketika orang pulang dari ibadah bisa menikmati dapat kopi ya? Kopi gratis, es teh atau minum coklat atau roti. Ya. Yang paling nikmat gini, Anggalan. Jadi orang setelah ibadah itu duduk di pinggiran masjid sambil ngopi, makan roti gratis dari kita kan, itu bahagianya luar biasa. Ya itu nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ya itulah, dan itu kan sebenarnya kita dari ya ibaratnya rezeki kita harus kita kasihkan juga ke orang lain. Jadi biasanya ada berapa? 100 cup kopi, 100 cup ya teh, lebih lah. 400-an ya. Lebih ya? Sekitar itu ya? Iya, ada. Oke, terus beli rotinya saya dengar dari apa? Dari tetangga-tetangganya Mas Bejo, ya, itu jadi belinya itu apa ya, roti yang harus apa gitu ya? Ya, rotinya kan sebenarnya gini, tugas kita ini adalah berbagi tadi. Berbagi kita bukan hanya dalam bentuk memberi, tapi melarisi. Jadi tetangga kita, ada teman kita jualan roti, ya kita larisin. Kita beli di situ. Jadi kalau zaman modernnya kita ngelarisi UMKM lah. Oke. Tapi kalau secara pribadi kita ngelarisi saudara kita sendiri lah. Kita kalau mereka dagangannya laris, kita ikut senang. Kalau kita dan rotinya bukan roti yang brand internasional. Wah, enggak lah. Kalau bukan brand-brand dari luar itu ya kan gitu. Jadi roti lokal, kopi lokal. Ya. Kopinya pun juga saya beli dari teman sendiri. Jadi perpaduan kita, kalau yang Arabica kita dari Aceh, Gayo. Kalau yang Robusta kita dari Temanggung. Itu dari teman juga semua. Ngerostingnya juga di teman kita. Dulu tahun pandemi kita ada Coffee and the Bus. Kita itu di Mandala Rosti, dulu Raja Sabi namanya. Sampai sekarang saya masih ngerosting dia. Waduh, kalau prinsip kami. Ini ngerosting beneran ya? Ngerosting beneran, iya. Stand up comedy. Bukan. Itu saya yang sering di roasting ini. Jadi ngerosting kopi dia. Jadi dia sampai sekarang, sampai alhamdulillah. Boleh tanya nanti di Mas Guru itu. Dari Raja Sabi, sekarang namanya Mandala Roastery di dekat Taman Sari. Kita ngerosting terus di tempat beliau, ya karena kita kepercayaan kalau di roasting di tempat dia, saya bukan masalah rasa, masalahnya tadi ngelarisin. Teman apa saudara sendiri kan lebih asik ini, nikmat ya. Dan beliau ini sebenarnya diam-diam punya kopi tiam. Waduh, enggak lah. Dan beliau belinya, nah ini saya salut pada belinya dari lokal, dari sekitar Temanggung, dari teman yang tadi Aceh dan segala macam. Jadi memang saatnya temen membuat kayak temen. Jadi kapan saya mau diajak bikin kafe kopi supaya jadi ikut kaya? Kalau Anggalan udah brandnya udah internasional ini, udah keren. Tadi kan nyebut apa itu yang namanya Coffee on the Bus? Boleh diceritakan nggak? Kayak menarik gitu. Yaitu the power of kepepet. Jadi kita bisnis biar sustain, kita kan punya karyawan. Saat itu pandemi ya? Pas udah pandemi, gimana kita bisa bertahan dan bisa menghasilkan. Bisnisnya tetap harus jalan. Nah, bisa jalan, kita punya ide. Nah, orang kan jenuh di rumah. Akhirnya gimana sih kita bisa jalan? Coba deh ngopi di atas bis. Wah, akhirnya alhamdulillah waktu itu Coffee and the Bus
di saat pandemi kita jalan alhamdulillah. Nanti kita bisa rekan-rekan Uncle Han bisa lihat di YouTube itu Coffee and the Bus Jogja. Waduh, nah, ini itu bapaknya itu ini. Dalangnya ini. Bukan dalangnya, itu the power of kepepet lagi. Jadi kita berpikir bagaimana bisa menghasilkan rezeki di tengah pandemi. Nah dari situlah kita ya alhamdulillah kru bisa jalan, kita berbagi, karyawan tetap bisa bergaji. Nah dari situ kita sebenarnya kreativitas itu menurut saya timbul di tengah permasalahan kita sendiri. Bagaimana bisa tetap berkreasi, itu Uncle Han. Oke, terima kasih ini ngobrol-ngobrolnya nih, insight yang luar biasa buat teman-teman anak muda yang mau terjun bisnis atau anak tua juga nggak apa-apa yang mau terjun bisnis ya. Ternyata ya bisnis tanpa modal itu bisa. Dalam hal ini modalnya adalah modal duit ya. Tidak harus punya dulu kan, kerja dulu, nabung dulu, tadi gandeng dulu kan, gandeng teman, gandeng paman, gandeng Uncle Han juga. Nah, tapi yang di luar itu ada modalnya, yaitu modal keyakinan sama modal belajar ilmunya luar biasa dari operator, dari tour leader sampai jadi operator sampai akhirnya jadi salah satu pemain bisnis pariwisata di Jogja papan atas. Mas Bejo, terima kasih. Sama-sama. Ngopi-ngopinya jangan nikmat lupa. Sekali. Mantap. Ini kopi yang nikmat sekali. Obrolannya juga kalau kata orang Jogja katanya gayeng gitu. Obrolannya gayeng. Ya, dan mudah-mudahan ini jadi insight buat banyak orang. Siap. Sampai ketemu lagi Mas. Siap. Yuk. Mantap. Nanti kita diajak ngopi lagi. Boleh. Gimana Mas? Jalan-jalan lagi Mas. Oke, Uncle Han suka di mana kita gas. Oke. Terima kasih.